Ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hanan Barudin di channel YouTube Pedang Kolok Nusantara. Sahabat-sahabat, semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa istiqomah, bisa terus ditingkatkan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sahabat-sahabat semua, Cirebon dulu dikenal begitu banyak cerita, banyak sejarah, banyak kisah, dan Cirebon juga dikenal adalah gudang pusaka. Wow. Nah, di Cirebon kenapa dibilang gudangnya pusaka? Ini tidak bisa lepas dari para empu. Konon dulu di Cirebon banyak sekali tempat para empu dalam membuat pusaka, baik pedang maupun golok. Seperti di video-video sebelumnya, diskusi dengan narasumber, dengan para narasumber yang menyebutkan bahwa di beberapa tempat di Cirebon itu terdapat pandai besi atau para empu. Namun pertanyaannya adalah kapan para empu ini mulai berhenti, kapan para empu ini tidak lagi membuat pusaka. Tentunya bukan tanpa alasan yang kuat, sahabat-sahabat. Dan nanti saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sahabat-sahabat mungkin sudah paham, yaitu Kang Randy. Tapi sahabat-sahabat, sebelum kita ngobrol, berbincang-bincang dengan Kang Randy, kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Oke, sahabat-sahabat, kita sama-sama saksikan. Jureng. Tadi kan secara awal pembicaraan kan diawali oleh Digagus Sang Brahma Gedali. Nah, berarti yang menjadi pemicu akhir dari masa perempuan itu atau pembuatan senjata atau pusaka empu-empu di Cirebon itu diawali dari masa-masanya perang Kedongdong itu. Masa perang Matangaji sampai ke Donggong itu 1818. Matangaji tahun berapa? Tadi meninggalnya itu 1780 tanggal 6 kalau nggak salah. Kalau pangeran ini apa? Kalau perang Kedongdong 1818. Itu lumayan beberapa tahun. Dan itu sebelum pangeran di Pedogoro. Dan kalau yang catatan 1818 kan salah satunya sudah ditulis oleh Panderkem ya. Itu orang sana sendiri mengakui bahwasanya ini banyak nih yang senjata-senjata yang dipakai pedang sabet untuk membunuh, mohon maaf itu ya, orang Belanda itu, tentara kolonial itu gitu. Bahkan dalam satu waktu Panderkem sendiri menggambarkan pasukan kolonial itu sampai ketakutan gitu. Orang kolonial. Bahkan ada yang sampai melakukan semacam bunuh diri mungkin daripada disiksa. Dia memilih bunuh diri gitu.
Perang besar rakyat Cirebon melawan penjajah. Selama ini, sejarah bangsa Indonesia mencatat perjuangan gigih Pangeran Diponegoro dalam melawan penjajah Belanda. Perang yang berlangsung pada 1825 sampai 1830 itu pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan bangsa dalam mengusir penjajah. Namun ternyata di Cirebon ada perang besar melawan penjajah Belanda yang telah berlangsung sebelum Perang Diponegoro. Perang itu dikenal masyarakat setempat dengan nama Perang Kedongdong. Perang tersebut berlangsung pada 1802 sampai 1818. Kala itu Ki Bagus Rangin melakukan pemberontakan terhadap penjajah Belanda yang membuat sengsara rakyat di wilayah Cirebon. Ki Bagus Rangin mengobarkan peperangan di wilayah Cirebon dan sekitarnya, termasuk Majalengka, Indramayu, Kuningan, bahkan meluas hingga ke Sumedang dan Subang. Perang itu merupakan pemberontakan besar pertama di Pulau Jawa dalam melawan penjajah Belanda. Sebelum Perang Diponegoro, perlawanan yang dilancarkan Ki Bagus Rangin sempat membuat pasukan kompeni kewalahan. Apalagi perjuangan Ki Bagus Rangin mendapatkan dukungan dari masyarakat luas. Namun, seperti halnya Pangeran Diponegoro, perjuangan Ki Bagus Rangin juga berakhir dengan ditangkapnya Ki Bagus Rangin oleh penjajah Belanda pada 1812. Namun, perjuangan Ki Bagus Rangin diteruskan oleh sejumlah kerabatnya seperti Ki Bagus Jabin, hingga akhirnya berhasil dipadamkan pada 1818. Jabin penerus Bagus Rangin. Dalam laporan Residen Servatius yang bertanggal 26 Januari 1818, diketahui bahwa Bupati Niti Diningrat tidak sanggup berhadapan dengan kelompok Bagus Jabin. Ia sempat mengamankan diri dan mundur ke Palimanan bersama orang-orang bawahannya. Namun malangnya para pasukan Bagus Jabin berhasil menangkap Niti Diningrat bersama 2 orang mantrinya, sehingga kemudian mereka mendapat amukan massa. Mayat mereka diangkut ke Cikal dan Servatius melaporkan bahwa di tubuh mereka terdapat tanda-tanda penganiayaan yang berat. Kemungkinan hal itu diakibatkan oleh massa yang geram terhadap orang pribumi yang bekerja sama dengan asing tersebut. Gerakan yang dilakukan oleh Bagus Jabin dan kelompoknya itu tidak hanya merepotkan Belanda karena berhasil mengalahkan sejumlah pejabat teras daerahnya saja, namun juga berhasil melumpuhkan gerakan ekonomi kolonial hingga beberapa saat. Ketika pasukan Jabin berhasil membuat rumah peristirahatan residen di Raja Galuh dan rumah Prudence di Banyaran dilalap api, maka ketika itu pula kegiatan ekonomi kolonial terhenti hingga kemudian gerakan itu berhasil dilumpuhkan oleh tentara kolonial yang dibantu dengan abdi-abdinya. Melihat perlawanan masyarakat Cirebon dan sekitarnya yang begitu luar biasa tersebut,
Sejak saat itu pula empu-empu di Cirebon dilarang untuk membuat pusaka seperti golok dan pedang. Jadi masa berakhirnya empu ini apa tuh? Catatannya pentingnya apa? Catatan pentingnya, Tapi ngopi dulu bro. oh iya, biar nggak oleng. Udah kelihatan ngantuk soalnya. Sampai ngerokok nanti. Siap. Enggak, aman. Ini potongan. Iya. Terus catatan penting dari masa akhir empu di Cirebon itu apa? Jadi penanda penting dari kegiatan itu adalah dengan adanya kejadian-kejadian rangkaian ini kan beberapa puluh tahun ya, kejadian ini tuh membuat orang kolonial, ternyata ini Cirebon ini daerah yang unstabil gitu, tidak stabil. Jadi mereka tuh sangat ketakutan dengan daerah Cirebon tuh. Badek. Begitu bahasanya. Sehingga kemudian hal-hal yang bisa memungkinkan terjadinya gejolak itu dibatasi semua, termasuk dalam hal pembuatan senjata itu yang diizinkan hanya untuk bekas-bekas petani. Dan itu terbuktikan ketika penulis The Javanese Chris itu, Bang Groneman itu, dia kan mensensus itu ya, empu-empu itu menyedihkannya di daerah Cirebon tahun 1900-an awal itu nggak ada empu katanya. Udah nggak ada empu. Nggak ada empu. 1900-an. Iya, 1900-an awal tuh. Karena memang yaitu tadi akibat perangnya itu sampai 1 abad gitu. Bayangin dari 1818 kan sampai 1900 awal itu 80 tahun lebih kan. Udah perang terus. Iya, sebenarnya perang terus. Wah, ini bahaya nih. Udah senjatanya diambil gitu kan, di stop gitu. Dan ternyata efektif kan? Iya, dan ternyata efektif. Dan bahkan untuk itu kan ada kegiatan banyak pabrik di barat itu kan. Iya. Pabrik gula waktu itu tuh, lalu ada juga yang ke kereta yang sampai ke Raja Galuh dan ke sana gitu kan. POS itu sampai bikin pos polisi gitu, pos semacam pos militer lah. Dan itu juga baru berhenti gitu ya. Maksudnya tuh pos militer itu di sana dihapuskan itu pada awal 1900-an itu. Saya dengar cerita ini dari Kang Naro, sejarawan lokal dari Grumala, Majalengka Baheula. Jadi mereka itu melihat bahwasanya saking ketakutannya orang kolonial itu sampai bikin pos. Kalau kita kan taunya militer itu pos tuh adanya di tiap kota gitu ya. Ini mah di satu kawasan itu tuh khusus gitu. Di daerah Palimanan itu. Jadi berakhirnya masa empu ini maksudnya empu-empunya dibunuh atau hijrah? Kemungkinan Ada catatannya? catatan sih nggak ada, tapi ini analisa kita gitu ya, melihat kondisi ada kayak semacam beberapa zaman yang hilang gitu ya, sehingga membuat produksinya itu seakan-akan stagnan aja gitu ya. Itu karena memang peristiwa itu sangat membekas di hati orang Belanda. Tapi untuk keterangan yang jelas itu, yang tertulis ataupun gimana ini empunya dibunuh nggak ada. Tapi setahu saya sih itu persenjataannya diberhentikan aja, ada larangan. Maksudnya produksi senjata itu dilarang ya? Iya betul, itu biasanya ada di aturan-aturan hukum, cuman harus dibaca. Tapi setelah keratonnya itu dikuasai ya jelas itu, karena kan waktu itu sudah berada di bawah kekuasaan Belanda, hampir semua keraton. Dan nggak perlu ngomong kacang-kacang, belum lebar. Nah, catatan buat Sultan Matanghaji dengan perang kedua. Jadi Sultan Matanghaji itu adalah salah satu pejuang bangsawan yang berani untuk melawan penjajah. Dan kemudian tampaknya gerakan itu mengilhami beberapa gerakan setelahnya, termasuk Pangeran Raja Kanoman, lalu mungkin juga Bagus Rangi, dan kemudian Bagus Jabin yang terakhir itu. Jadi fasenya beda-beda. Sultan Matanghaji, terus Sultan Kanoman, Pangeran Raja Kanoman. Pangeran Raja Kanoman itu Sultan Kanoman. Dia tadinya putra mahkota. Putra mahkota.
Tapi kemudian Pangeran Raja Kanoman kan setelah ada gerakan melawan kolonial itu dibuang kan, pulang lagi sini tuh bukan ke Kanoman tapi jadi mendirikan Kacirebonan. Itu Sultan Kacirebonan pertama, Pangeran Raja Kanoman itu. Sebelumnya harusnya jadi putra mahkota Sultan Kanoman. Ya, Sultan Kanoman pas Sultan Kesepuhan. Kanoman. Kalau Matahari kan Kesepuhan. Jadi baru setelah itu ada gerakan Bagus Kami, lalu kemudian yang terakhir itu yang besar ini ya seharusnya adalah Bagus Jabin di Kedongdong. Itu juga ketika Bagus Angin juga di Kedongdong juga tampaknya ada perlawanan masyarakat juga, tapi eskalasinya kecil. Yang besar itu adalah di Jati Tujuhnya. Begitupun juga tahun 1818 di Kedongdong itu terjadi yang paling besar oleh Bagus Jabin Manairem. Di beberapa tempat lain pengikutnya juga melakukan ulah yang sama untuk melawan kolonial. Jadi masih berkaitan karena kan berdekatan. Ini Nairem. Oke, dulu benar. Biar dia oleh. Masa Empu berakhir berarti sekitar tahun berapa? 1818. Di zaman pas perang Kedongdong. Pasca perang Kedongdong. Dan itu dibuktikan oleh catatan Groneman tulisannya yang menyatakan bahwasanya tahun 1900-an awal itu nggak ada empu di Cirebon, padahal dia menyerupai semua daerah kolonial itu. Pengaruhnya sampai sekarang. Sekarang kan tumbuh pandai-pandai tani ya, maksudnya itu untuk alat pertanian kayak di Taraju, Jerama, di Maras, dan tampaknya ada gerakan untuk membuat semacam bilahas. Jadi dengan kita lihat bahwasanya perjalanan itu memang momentumnya itu ada di Kedongdong itu, perang Kedongdong itu Masa akhir itu. Iya, ketika bagaimana empu-empu Cirebon itu berakhir berkarya gitu ya, untuk memproduksi senjata yang banyak itu, karena ada ketakutan dari pihak kolonial tersebut, akhirnya di stop lah, dan hanya kegiatan untuk produksi tani saja gitu. Dan itu dibuktikan oleh catatan dari penulis dan juga pemerhati Tosana Aji zaman Belanda itu, namanya Groneman itu. Dia melakukan survei di daerah kolonial dan menemukan bahwa Cirebon itu di awal 1900-an itu gak ada empu sama sekali gitu. Tapi meskipun dalam jangka waktu panjang itu hilang dan mewariskan kita seakan-akan jejak golok Cirebon itu ya golok sahabat aja gitu ya. Alhamdulillahnya kini kita bisa lihat di beberapa daerah di wilayah tiga Cirebon ada kegiatan produksi pandai gitu ya, yang mulai memodernkan diri dan kemudian juga mulai melirik identitas khas mereka. Dan semoga saja ya dengan cerita-cerita seperti ini mereka bisa kembali menggali bagaimana bentuk khas Cirebon dan akhirnya bisa memunculkan karya yang bisa membanggakan kita semua. Yeah! Ya kalau Bila sih mungkin yang paling khas tuh ya golok cabang itu ya. Iya, Golok cabang itu. Sedangkan sekarang yang ramai itu justru bukan di Bilanya, di handle itu. Oh iya, handle Cirebon juga emang unik gitu ya. Dan variannya sangat banyak. Betul sekali. Sahabat-sahabat, itulah obrolan saya, bincang-bincang saya dengan Kang Prof. Tendi yang itu luar biasa dari beliau dalam pengetahuan sejarah. Dan sahabat-sahabat, empu-empu di Cirebon dulu banyak, kemudian mulai tidak lagi ada empu atau mulai berkurang yang empu. Tadi disebutkan oleh Kang Tendi bahwa ini tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu, sejarah Cirebon yang dulu menjadi gudang pusaka, namun sekarang kita sulit sekali menemukan empu-empu yang mahir dalam pembuatan pusaka-pusaka kecil.
ternyata kata Kang Effendi, para penjajah ini khawatir ketika Empu membuat pusaka-pusaka dan mempersenjatai masyarakat untuk melakukan terhadap para penjajah, ini yang tidak diinginkan oleh penjajah. Semoga para empu-empu membuat pusaka golok pedang di Cirebon semoga husnul khotimah. Oke sahabat-sahabat, jangan lupa tonton terus di video-video channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Kita akan bercerita, akan mengupas sejarah, kisah, dan mengenalkan pusaka-pusaka yang ada di Nusantara. Kalau ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bisa berbagi ilmu, bisa berbagi pengetahuan terkait sejarah bangsa kita dan anak cucu kita nanti tahu sejarahnya seperti apa. Terus terang saya juga masih belajar, masih perlu banyak belajar dalam sejarah, pusaka. Oke sahabat-sahabat, itu dulu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Pedang Golok Nusantara yang sudah setia menonton video-video Pedang Golok Nusantara. Salam budaya, salam lestari, assalamualaikum.